Hai, ketemu lagi dengan saya Sinta dari Oke Food. Sebagai survivor COVID, di video ini saya akan mencoba berbagi soal hal-hal yang berhubungan dengan pandemik ini. Sebelum saya mulai sharing saya ingin mengingatkan kembali ke semua bahwa keberadaan virus ini bukan hoax ya. Dampak kesehatan yang ditimbulkannya nyata dan kami sekeluarga sudah merasakannya. Jadi jangan lupa untuk selalu terapkan protokol 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak semaksimal mungkin. Jangan pasrah menunggu giliran, karena kita tidak pernah tahu bagaimana respon tubuh kita dan antibodi kita, orang tua atau keluarga, kerabat kita jika akhirnya terinfeksi virus ini. Oke, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang alat tes antigen COVID-19 yang bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Tes ini nggak perlu memakai colok-colok hidung, tapi cukup dengan menggunakan saliva, yaitu dahak atau lendir tenggorokan. Jadi bisa dilakukan oleh siapapun dengan mudah, kapan saja dan di mana saja. Sebagaimana yang kita tahu, saat ini ada 3 jenis tes COVID-19 yang sering dilakukan di rumah sakit atau klinik. Yang pertama, tes antibody. Sampel yang digunakan adalah darah yang biasa diambil dari ujung jari. Tingkat akurasinya untuk mendeteksi keberadaan virus COVID relatif rendah, karena tes antibody ini hanya mengecek apakah tubuh kita sudah memproduksi antibody untuk melawan virus, bukan mengecek secara langsung keberadaan virus COVID. Tes ini merupakan rapid test, jadi hasilnya real time dan bisa ditunggu. Kalau nggak salah pemerintah ini menetapkan tarif maksimum untuk tes ini sekitar 150.000 per tes. Yang kedua adalah tes antigen. Sampel yang digunakan adalah lendir-lendir yang berada di dalam rongga hidung dan tenggorokan. Metode pengambilan sampelnya biasanya dengan melakukan swab langsung ke dalam hidung dan tenggorokan dengan menggunakan alat mirip cotton bud. Tingkat akurasinya cukup tinggi karena tes ini langsung mendeteksi adanya virus COVID melalui keberadaan protein pembentukan virus tersebut. Sama seperti tes antibody, tes antigen ini merupakan rapid test yang hasilnya real time dan bisa ditunggu. Kalau nggak salah pemerintah menetapkan tarif maksimum untuk tes ini sekitar 250.000 per tes. Yang terakhir adalah tes PCR. Tes ini merupakan tes dengan akurasi tinggi yang dijadikan dasar untuk mengkonfirmasi seorang positif COVID atau tidak. Sampel dan metode yang digunakan sama dengan tes antigen, hanya saja karena yang dicek adalah materi genetis atau DNA virus, hasil tes PCR ini membutuhkan waktu yang lebih lama, bisa seharian. Jadi tes PCR ini bukan kategori rapid test ya. Karena lebih akurat, biaya tes PCR ini jauh lebih mahal. Kalau nggak salah pemerintah menetapkan tarif maksimum untuk tes ini sekitar 1 juta. Selain dengan metode swab, saat ini untuk tes antigen dan PCR juga sudah bisa dilakukan dengan sampel dari saliva atau liur tenggorokan. Salah satunya adalah alat yang akan kita review ini. COVID-19 Antigen Rapid Test Kit. Alatnya seperti ini. Ya. Sekarang tes ini merupakan tes antigen, jadi tingkat akurasinya cukup baik. Memang di bawah tes PCR, tapi jauh di atas tes antibody. Sekarang kita coba buka dan cek isinya ada apa aja. Yang pertama, botol yang berisi cairan reagen atau cairan kimia. Yang kedua, corong untuk memudahkan kita memasukkan liur ke dalam botol cairan kimia ini. Yang ketiga, test card untuk pengecekan sampelnya. Seperti ini ya, ada di dalam. Nanti kita akan buka. Dan yang terakhir adalah pipet untuk pengambilan sampel dari botol reagen untuk diteteskan ke test card. Sekarang saya coba demokan cara penggunaannya ya. Yang pertama kita buka botol reagen ini dan kita pasang corongnya. Kemudian kita ambil liur dari tenggorokan seperti kita akan mengeluarkan dahak. Selanjutnya masukkan lendir atau liur ke dalam botol. Setelah itu tutup dan kocok sekitar 1 menit. Ini saya contohkan.
Harus mengeluarkan dahak nih. Maaf ya. Kita kocok sekitar 1 menit. Oh iya, idealnya sampel ini diambil di pagi hari saat baru bangun tidur seperti saya sekarang ini. Atau kalau enggak pas baru bangun tidur setidaknya puasa dulu 1 jam tanpa makan, minum, merokok ataupun kumur-kumur apapun juga lah. Setelah tercampur rata, ambil sampel dengan menggunakan pipet, kemudian teteskan di test card seperti ini sekitar 3 tetes. Nih, test cardnya kita buka. Kita teteskan sekitar 3 tetes. Setelah itu kita akan tunggu hasilnya. Hasil ini akan terlihat dalam 10 sampai 20 menit. Jadi kita tunggu aja hasilnya. Oke. Ada 5 kemungkinan hasilnya seperti ini. Ada 5 kemungkinan hasilnya seperti ini. 2 garis berarti positif. Garis yang di huruf T bisa tegas ataupun samar ya. 1 garis di huruf C berarti negatif, sedangkan jika hanya 1 garis pada huruf T, itu hasilnya invalid atau gagal dan perlu dilakukan tes ulang. Begitu juga kalau sampai 30 menit belum terlihat hasilnya, ada kemungkinan tesnya gagal. Ini adalah contoh real hasil tes dari keluarga saya bulan lalu, sebelum akhirnya kami isolasi di Wisma Atlet. Nah, ini waktu saya pertama kali tes dalam kondisi agak sedikit demam, jadi saya cepat-cepat lakukan tes. Ini hasilnya negatif, jadi hanya 1 garis di C. Dan ini adalah hasil tes suami saya, 2 garis yang dinyatakan positif. Nah, lalu ini hasil tes lagi waktu saya demam sama anak saya. Nah, ini hasilnya positif juga. Nah, tapi dia tidak tegas. Jadi yang di garis T-nya ini samar. Yang di C-nya tegas, T-nya ini samar banget. Yang ini samar banget. Setelah samar banget, akhirnya saya lakukan tes lagi dan hasilnya masih samar. Jadi kita isolasi di Wisma Atlet. Oh iya, sekedar informasi, per awal Juli kemarin sekitar 2,3 juta lebih orang Indonesia terpapar virus COVID-19. Itu adalah jumlah orang yang sudah terkonfirmasi positif karena sudah melakukan tes. Tapi jangan lupa, ini merupakan fenomena gunung es. Artinya jumlah orang yang terpapar sebenarnya jauh lebih banyak dari itu. Dan bisa jadi mereka tidak menyadarinya karena tidak melakukan tes atau karena memang tidak ada gejala alias OTG. Karena tidak merasa terpapar, mereka tidak melakukan isolasi mandiri dan tetap berinteraksi seperti biasa dengan orang sekitarnya. Mungkin termasuk dengan kita. Padahal sama seperti orang yang sudah terpapar lainnya, mereka sudah bisa menularkan virus yang ada di dalam tubuhnya ke orang lain. Untuk itu, selain tetap waspada dan disiplin menerapkan 3M, kita juga harus melakukan tes secara rutin. Artinya, jika kita terpapar, kita bisa mengambil tindakan cepat dan tepat. Misalnya, dengan segera melakukan isolasi mandiri agar kita tidak menularkan ke orang lain. Atau segera ke dokter dan rumah sakit jika kita punya riwayat penyakit-penyakit komorbid seperti ginjal, paru, dan jantung,
agar penanganannya tidak lambat. Tes ini perlu segera dilakukan jika kita atau ada anggota keluarga yang sakit dengan gejala mirip gejala awal-awal COVID seperti demam, batuk, sakit kepala, sakit tenggorokan, lemas, anosmia, atau kehilangan indera penciuman dan perasa, dan lain-lain. Tes ini juga perlu dilakukan jika kita atau anggota keluarga ada yang baru saja berpergian dari luar kota, pernah terjebak di dalam kerumunan, atau menghadiri acara di dalam ruangan yang ramai orangnya seperti pesta pernikahan di dalam gedung dan lain-lainnya. Selain itu juga jika kita menerima orang baru di lingkungan kita, misalkan ART atau karyawan baru, atau menerima ART yang baru saja mudik, nah ini juga bisa perlu dilakukan tes agar kita dan keluarga bisa terhindar dari paparan virus yang mungkin mereka bawa. Nah, sudah 12 menit lebih dan hasilnya sudah terlihat ya. Saya lihat hasilnya. Alhamdulillah, hanya ada 1 garis di huruf C yang artinya hasil tes saya sudah negatif. Oh ya, nanti kalau hasil tesnya ada yang positif, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang, jangan panik atau stres, kemudian segera lakukan isolasi mandiri agar tidak menular ke yang lain. Dan untuk yang memiliki riwayat komorbid, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter atau minta advice apa yang harus dilakukan selanjutnya. Untuk lebih detail tentang apa yang harus dilakukan jika kita atau keluarga serumah yang terkonfirmasi positif, silakan lihat sharing saya di video yang lain ya. Linknya nanti bisa cek di bagian deskripsinya. Oke, demikianlah sharing saya kali ini. Sekali lagi saya ingatkan, virus COVID-19 ini bukan hoax ya. Jadi ini nyata dan bertebaran di sekitar kita. So, please jangan lengah dan pasrah menunggu giliran untuk terpapar, karena kita tidak pernah tahu seberapa berat akibatnya pada tubuh kita jika akhirnya terinfeksi virus ini. Mungkin bisa jadi kita kuat, tapi belum tentu orang tua, kakak, adik, suami, istri kita, sahabat-sahabat kita bisa sekuat kita. Jadi jaga diri kita untuk bisa melindungi mereka. Laksanakan selalu protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak sedisiplin mungkin. Hindari kerumunan, jangan keluyuran, dan jangan pecicilan. Praktekkan juga 3 ikhtiar pencegahan COVID yang sudah saya share: mencuci hidung, terapi uap minyak kayu putih, mencuci mulut dan tenggorokan. Link dan referensi yang terkait apa yang saya sharing di sini nanti bisa dicek di bagian deskripsi. Jangan lupa tonton juga video-video sharingan saya lainnya yang terkait dengan pandemik ini. Semoga bermanfaat dan semoga badai corona ini segera berlalu. Sehat selalu dan sampai ketemu di video lainnya. Bye.